Mitra bisnis, ramai di media sosial para orang tua murid yang meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus atau melarang wisuda tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Karena menurut mereka, acara-acara itu berpotensi menjadi ajang pungli dan menambah-nambah biaya yang dianggap tidak perlu. Apa komentar Anda mengenai ini? Apakah wisuda tingkat TK, SD, SMP, dan SMA itu memang diperlukan? Silakan komentarnya di 633-9160, 633-9160. Ya, itu kan sebagian orang tua murid, dan itu tidak boleh meminta ke Menteri Nadiem untuk melarang ya, karena sebagian orang tua murid juga mungkin ingin anaknya wisuda meskipun masih TK ya, sebatas seremonial saja untuk kenang-kenangan atau lucu-lucuan gitu loh. Jadi mungkin ada baiknya itu tidak diwajibkan untuk ikut acara wisuda ya. Dan setahu saya juga kayaknya nggak wajib gitu loh. Kalau memang tidak mau, kayaknya tidak perlu ikut itu yang wisuda TK, SD sampai SMA itu deh. Setahu saya ya. Jadi kalau ada sekolahan yang mewajibkan ikut wisuda untuk bayar iuran tertentu, nah itu sekolah itu yang tidak benar kalau menurut saya. Jadi saya pikir kepemimpinan dari seorang kepala sekolah jadi sangat penting gitu ya. Kepemimpinan kepala sekolah dan kepekaan kepala sekolah terhadap hal-hal yang bisa membuat terjadinya fitnah. Nah, salah satunya dengan berbagai acara-acara yang mengutip uang. Perlu kita ketahui bahwa kadang-kadang dalam acara begini pasti sekolah bilang, loh kita dharma wisata keluar kota itu atau wisuda dengan ngutip uang 400.000, 300.000 ini sudah disetujui oleh FKOM juga loh, Bunda, Ayah Bunda. Kadang-kadang yang menjadi oknum pengurus FKOM, ibu-ibu atau bapak-bapak yang secara ekonomi mampu dan secara waktu ada dan secara mental pecicilan gitu. Banyak juga oknum-oknum FKOM di SD, SMP, SMA dan sampai SMA. Itu pengurus FKOM itu yang mewakili orang tua siswa itu yang oknum pecicilan, sehingga dia merasa kalau bisa eksistensi dia sebagai pengurus FKOM itu diwujudkan dengan banyaknya kegiatan di luar daripada proses belajar mengajar di kelas, secara dharma wisata, wisuda, apa-apa. Jadi transformasi arisan untuk diri dia sebagai ibu-ibu atau transformasi diri dia sebagai bapak-bapak yang menjadi oknum FKOM untuk mencari eksistensi sosial, dia bikin acara-acara yang membebankan pada orang tua siswa yang lain. Sehingga orang tua siswa yang lain itu sebenarnya udah ngos-ngosan, ada yang setengah kaya, ada yang nggak kaya, ada yang pura-pura kaya, itu ngos-ngosan untuk mengikuti biaya-biaya ini. Nah, jadi saya pikir di sini kepekaan kepala sekolah untuk melihat bahwa kepecicilan pengurus oknum FKOM ini harus ditahan hawa nafsunya. Kalau tidak, waduh, di luar daripada biaya-biaya yang wajib itu siswa kita tuh memang bisa menjadi sumber pungli buat pengurus sekolah dan menjadi batu pijakan sosial dan memenuhi hawa nafsunya oknum-oknum FKOM yang pecicilan itu. Terima kasih. Gini ya, kalau menurut saya bukan perlu, nggak perlu. Kalau itu menurut zaman sekarang adalah meaningful, so nggak apa-apa sih, tapi diarahkannya ke pendidikan. Artinya gini, celebrate anak-anak, tapi diberi tema bahwa misalnya disuruh speak up. Selama ini kesannya kalian sekolah di sini itu bagaimana? Ini sekolah terakhir kalian. Setelah ini kalian akan ke jenjang berikutnya. Tapi apa yang kalian dapat pada saat kalian selama sekolah di sini ini gitu. Nah, saya masuk pada kepekaan. Kalau ini tingkat SD, SMP, kalau sampai guru-gurunya atau pejabatnya tidak memiliki kepekaan atau nggak punya empati,
akan membuat anak itu mentalnya cacat. Contoh seperti anak yang SD yang nggak punya kemampuan untuk beli baju toganya, nah terus dikucilkan, bisa nggak dibayangin gara-gara perlakuan dikucilkan tersebut dibawa sampai ke dia besar. Apalagi kalau nanti orang tuanya tidak cerdas untuk memperbaiki mental si anak tersebut. Nah, terkenal juga guru-guru kita juga kualitasnya kurang baik ya kalau saya ngomong, sehingga kualitas SDM kita juga nggak bagus. Sejujurnya kita tertinggal jauh dibandingin luar negeri. Atau nggak usah ngomong dibandingin luar negeri deh, dibandingin dengan negara yang baru berkembang aja. Kita ini ketinggalan jauh. Kita cuman berpikirnya berlomba-lomba bagaimana caranya memamerkan kekayaan atau bagaimana caranya saya bisa eksis lah ini. Tapi sebenarnya kita ini nggak punya kepekahan ataupun nggak punya rasa empati sama sekali, sehingga kadang-kadang tutur kata maupun sopan santunnya juga nggak ada. Sebenarnya dari hal kecil ini bukan hal kecil, bukan cuman sekedar wisuda, tapi ini merembet ke yang lainnya. Bisa nggak dibayangin kalau jiwa anak itu cacat? Nah, ini yang kebetulan kita tahu karena viral. Bagaimana dengan yang kita tidak tahu? Kan kasihan. Terus belum tentu juga loh anak SMA maupun universitas juga mengalami hal yang sama. Kan nggak semua orang keluarga itu orang tuanya mampu. Kalau yang mampu fine, kalau yang nggak mampu gimana? Memang mungkin karena udah dimulai ya di awal era 2000-an ya kalau nggak salah, ini udah mulai ada di beberapa bahkan sekolah-sekolah elit ya yang mungkin yang melaksanakan di awal di Indonesia ini kalau saya lihat data. Nah kemudian sekolah-sekolah yang biasa yang maksud saya yang swasta ya negeri jadi ikut-ikutan, jadinya sudah jadi budaya mungkin di zaman sekarang ini. Tapi benar tadi yang dibilang Ibu yang sebelumnya bahwa kita lihat dulu advantage-nya ya. Kira-kira advantage-nya apa sih, urgensinya apa sih gitu. Anak TK udah paham belum arti wisuda gitu ya. Kemudian kalau memang itu dilakukan untuk sebagai ajang perpisahan dan juga seremonial, tapi tidak ada maknanya, ya benar itu akan berpotensi menjadi pungli ya. Beli doganya ya, beli bajunya, segala macam gitu. Tapi mungkin bisa disederhanakan sebagai perpisahan, ya dilakukan semacam bisa semacam pertunjukan budaya di sekolah itu sebagai perpisahan dilakukan, itu kan bermakna juga gitu ya. Kemudian juga kesan-kesan dari siswa itu untuk bisa public speaking atau ada banyak kegiatan. Tapi kalau hanya seremonial saja ikut-ikutan dengan yang lain tapi maknanya nggak jelas, itu kurang tidak dapat advantage-nya gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya itu nggak masalah ya. Jadi asal lebih disederhanakan saja, dilakukan di sekolah-sekolah dan pakai nasi tumpeng saja seperti syukuran gitu, lebih sederhana dan lebih berkah. Nah, iya, seperti aja. Terima kasih. Ini menurut saya ini karena modernisasi ya, jadinya udah mulai ada wisuda-wisudaan, padahal itu kan harusnya cuma buat di SMA ya mungkin atau pada saat kuliah ya. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya, asalkan itu tidak jadi pungutan gitu ya yang memberatkan orang tua siswa. Kalau misalnya diadakannya mungkin seperti ya misalnya pentas seni atau apa, itu kan mungkin kan lebih mengesankan gitu ya, dan berguna juga buat anak-anak TK SD ya dibanding dengan wisuda-wisuda toga. Jadi nantinya itu juga ketika mereka nanti SMA atau kuliah gitu, jadi udah tidak bermakna lagi setiap jenjang mereka ada di situ. Tapi yang terpenting itu adalah tidak jadi sumber pungutan nih bagi orang tuanya nih, karena cukup memberatkan ya kalau itu ya. Burung dara hingga di jendela,
lulus TK kok di wisuda. Saya itu dari dulu anak saya kan di swasta, itu di swasta, jadi nggak kenal kalau TK, SD, SMP, SMA itu di wisuda. Tapi apakah memang ada aturannya dari Mendikbud atau undang-undangnya sehingga minta dihapus? Kalau menurut saya sih nggak begitu penting ya. Cukup dengan perpisahan, tadi yang bilang selamatan atau apa itu udah cukup. Sebenarnya ya itu sih boleh sederhana ya, hanya tidak memberatkan gitu loh. Memang ada kan acara-acara yang berkesan ya. Di situ juga mungkin bagi ada yang misalnya nggak mampu ya nggak usah dipungut, diberi tambahan gedean lah gitu loh. Apa semacam gotong royong lah. Jadi sebenarnya gitu-gitu ya nggak harus semeriah-meriah mungkin, nggak perlu gitu loh. Sederhana juga boleh gitu kan, bisa dibesarin, bisa dikecilin. Yang penting memang benar transparansi ya, itu dia, kebersamaan gitu. Ini ujung-ujungnya ya kata-kata kalimat saya jangan ada komisi korupsi lah pokoknya gitu-gitu. Sederhana pokoknya ya. Saya sih ya boleh atau tidak terserah gitu. Kalau saya sih wisuda masih kecil itu nggak perlu ya. Lihat urusan kuliah yang tinggi atau sebuah gitu ya. Cuman buang-buang duit. Karena itu kalau yang sanggup ya nggak apa-apa. Pemerintah yang bersanggup seperti pendidikan mesti mikir apakah perlu ya nggak untuk perkembangan zaman. Nah kalau bangsa kita mau maju harus banyak perubahan ya nggak. Kita lihat dulu encek-encek di Jakarta. Nah, itu dagang-dagang pakai puasa, pakai kalkulator kan maju kan. Nah, sekarang pakai lagi komputer, HP. Masa bangsa kita nggak mau maju gitu-gitu aja? Ya nggak? Sampai kapan mau jadulin bisa ini bangsa kita maju? Ini masalah wisuda juga jadi masalah negara nih. Ini sebenarnya kebetulan banget, baru kemarin ya orang saya di kantor minta izin untuk hari ini masuk siang. Pas ditanya kenapa, rupanya anaknya di wisuda hari ini katanya. Lantas saya tanya, saya pikir anaknya S1 kali ya. Ternyata anaknya baru lulus SMA. Wah, saya langsung tanya, loh SMA-nya sekarang ada wisuda? Iya Pak. Gimana tuh? Di hotel pula katanya. Keren kali itu. Lantas saya tanya lagi, itu wajib dari sekolah? Iya. Lantas bayar nggak? Ada. Mungkin berapa ratus ribu. Terus apakah pakai toga dan lain-lain? Oh iya pakai jas katanya Pak. Waduh. Jadi hari ini topiknya ini, saya kira ini hanya tren ya. Kalau dibilang dari Kementerian Pendidikan supaya melarang, saya kira juga nggak ada aturan dari kementerian kok. Bagaimana mereka ini? Tentu dihimbau aja. Ini saya lihat ini banyak yang tren sekarang. Diksi yang dipakai wisuda itu pun sebenarnya menurut saya diksi yang untuk keren-keren. Iya kan? Lah zaman kita dulu tahun 70-an, 80-an kita lulus SMP, SMA itu kan cuma perpisahan dan robek-robek baju gitu. Masih ada zaman pakai baju batik lah, baju batiknya dibuang-buang. Terus trennya nyampe ke coret-coret baju ya, pakai spidol ya. Tapi saya kira ini tren-tren aja lah. Kementerian Pendidikan coba diawasi aja, sampai sekolah mewajibkan tentu ditegur. Ini bukan merupakan kewajiban. Tadi kalau ada sekolah yang mengadain perpisahan di aula sekolah, ini hal baik lah ya. Tapi udah sampai harus mengeluarkan biaya kepada orang tua, saya kira itu tidak boleh dilakukan. Ya mungkin ada ibu-ibu tertentu atau sekolah-sekolah tertentu yang merasa keren gitu, sudah nih katanya. Ya tapi saya pikir kalau ada sekolah yang menerapkan biaya itu wajib ditegur. Itu tidak boleh dilakukan, saya kira gitu. Ya menurut saya pendidikan yang diberikan rakyat Indonesia kebanyakan itu kan pendidikan yang murah, terjangkau, dan juga mutu hasilnya nanti baik begitu lulus dari pendidikan itu, bisa untuk melamar kerja atau apapun lanjutkan ke yang lebih tinggi. Jadi selain itu, kalau bisa jangan ada pungutan itu yang memberatkan orang tua wali murid. Apalagi keadaan ekonomi saat ini sangat sulit. Mikro ya, tingkat real, bukan makro. Apa bisa dibikin bagus? Kalau mikro nggak bisa, itu kenyataan ekonomi real. Jadi ini yang dihadapi rakyat Indonesia sekarang mayoritas. Bagaimana caranya pendidikan itu lebih murah dan terjangkau dan mutu hasilnya keluar lulus dari pendidikan itu bagus. Mana sudah? Terima kasih, semoga bro. Ya, itu setuju sekali. Mungkin memang sebaiknya itu ditiadakan karena
sebenarnya dari awal fungsi manfaatnya apa ya gitu loh. Karena nggak jelas juga itu untuk apa, mungkin untuk menambahkan semangat sekolah atau gimana, saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau ada manfaatnya seperti kayak S1 gitu kan, itu wajar ya. Masih usia masih muda, saya rasa nggak terlalu, karena kan itu juga memberatkan kepada para orang tua juga sih. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat ini, karena sebetulnya itu kan hanya untuk gengsi-gengsian aja. Itu ulahnya orang yang mau cari bisnis untuk sekolah-sekolah yang the head lah, itu dulunya mungkin gitu. Jadi saya pikir nggak penting itu, dari dulu juga saya nggak pernah ada di situ dan ada masalah tuh. Ya masih. Ya ecek-ecek kayak begini ya, semuanya itu tergantung menterinya lah, pembantu presiden. Semuanya tergantung menterinya lah, bagaimana mereka, nggak tahu kerjanya apa nih menteri pendidikan kita ini. Yang tua aja boleh masuk, yang muda ditelantarkan. Jadi yang dikedepankan yang tua dulu. Jadi kembali lagi, rakyat hanya menonton saja dan melihat pembantu-pembantu presiden ini kerjanya ini, kalau nggak diteriaki, kalau nggak ini nggak akan bergerak. Jadi intinya biarkan saja lah, mereka digaji itu mereka yang memutuskan untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi, begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Ya, menurut saya sih tergantung sekolahnya ya. Kalau yang sekolah internasional mungkin mereka ada lah wisuda-wisuda itu. Mungkin ya menurut saya juga kan pelajaran di situ juga susah ya. Jadi menurut saya kalau ada apresiasi ya boleh. Cuman menurut saya nggak semua sekolah kan internasional gitu loh. Ada juga yang biasa gitu loh. Menurut saya sih nggak harus diwajibkan gitu loh. Mungkin kalau misalnya ada komunikasi, orang tua setuju ya nggak masalah sih kalau menurut saya, gitu aja. Oke. Kembali ke inti acaranya itu kan, kalau wisuda-wisuda itu kan sebenarnya yang murninya adalah acara legitimasi dan perpisahan. Artinya setelah kalau TK ya lulus TK, SD, artinya meninggalkan sekolah itu dengan kondisi harapannya dengan legitimasi yang diselebrasikan akan menjadi modal buat sekolah berikutnya gitu loh. Jadi bukan pesta. Jadi kalau misalkan biayanya tinggi itu tergantung. Itu kan setiap sekolah ada POMG itu yang saya tahu ya, ada. Itu kan bisa dirembukan berapa biayanya, itu tergantung rata-ratanya seperti apa. Bahkan kalau acara wisuda sendiri intinya adalah legitimasi, itu sebenarnya di kelas juga bisa, atau di ruang aula juga bisa gitu. Jadi maknanya yang kita harus lihat. Kalau maknanya pesta ya pesta, beda gitu. Jadi intinya tergantung ke arah mana sekolah itu mengadakan acara wisuda. Kalau hakikatnya adalah legitimasi, itu aja. Terima kasih. Saya very agree ya dengan dihapuskannya, bahkan dilarang untuk wisuda tingkat SD, SMP, sampai SMK. Mengapa? Karena menurut saya itu hanya sumber gaya-gayaan saja gitu loh. Dan bahkan mungkin ada pungli di situ. Nah, pada dasarnya ijazah itu hanya selembar kertas yang membuktikan siswa itu pernah di sekolah itu. Yang dibutuhkan adalah skill individu anak itu setelah lulus dari sekolah itu. Dan menurut saya, kalau wisuda itu ya hanya tingkat kuliah saja lah, seperti yang sudah pernah ada. Oke, thank you, terima kasih. Bu, rasanya nggak penting dah Bu, gitu-gituan. Jadinya dia bangga kayaknya udah pinter. Mestinya kuliah aja ya. Udah namanya udah habis gue belajar gitu. Masa SD SMP dikasih pakai wisuda-wisudaan. Ya memang kadang di Indonesia ini biaya pendidikan itu mahal untuk hal-hal yang sifatnya seremonial ya. Tetapi kalau itu harus menjadi sebuah surat keputusan menteri, mungkin tidak perlu. Tetapi Pak Nadiem memang harus menginstruksikan ke semua kanwil pendidikan dan juga kepala dinas pendidikan, termasuk pengawas-pengawas sekolah, karena ada juga oknum-oknum pengawas sekolah itu kan, beberapa sekolah kan diawasi oleh supervisi dari Diknas. Itu juga oknum-oknum pelaku pungli juga kadang. Artinya bukan hanya untuk wisuda, ada yang namanya dharma wisata. Bayangkan seorang sebuah sekolah di Tangerang
itu hanya untuk Dharma wisata harus sampai ke Malang, ke Jawa Timur, ada yang harus ke Jogja, bahkan ada kadang-kadang ada social competition, ada yang harus sampai ke luar negeri gitu. Padahal kalau kita lihat untuk pendidikan mengetahui tadabbur alam atau apapun lah namanya yang dibikin canggih, itu yang dekat-dekat dia pun sudah cukup. Kenapa? Karena akhirnya tercipta biaya-biaya lain-lain itu. Biaya buku sudah diperangi oleh Diknas dengan online. Mereka bikin acara wisuda, mereka bikin acara Dharma wisata yang juga tidak sedikit Mbak, uangnya itu 400-500 ribu. Kalau yang kayak ikut udah jadi paling inferior aja di kelas itu. Sebenarnya wisuda sebagai sebuah seremoni sih bagus-bagus saja memotivasi anak, dan itu juga moment of life lah ya. Orang tamat TK lucu-lucuan, tamat SD lucu-lucuan, just a moment of life celebrating untuk anak-anak itu. Tetapi ini dilihat oleh sekolah sebagai kalau satu anak saya dapat 100 ribu lumayan juga ini, kalau udah step angkatan saya dapat 15 juta kan, uang masuk di luar gaji. Nah ini, dan ini menjadi menjamur karena para pengawas sekolah juga bagian daripada pelaku-pelaku pungli itu di sekolah. Memang ini menyikapinya tidak mudah. Kalau hanya melihat dari aspek ekonomi, mungkin akan terkesan ada pemborosan. Tapi kita perlu juga mendengar ahli-ahlinya dari aspek psikologi dan ilmu sosial lainnya. Ya, sebab ada kebanggaan juga buat anak-anak tanda mereka lulus. Menurut saya boleh-boleh aja dilakukan selama murid dan orang tua murid tidak dibebani biaya tambahan. Jadi sepenuhnya itu sudah harus menjadi tanggungan sekolah sebagai fasilitator. Itu sih masukan saya. Tidak harus dilarang, dikasih opsi. Kalau misalkan sampai harus berbayar, kasih opsi. Yang mau ikut boleh, yang enggak apa-apa. Karena saya banyak kenal juga mahasiswa-mahasiswa di luar negeri yang S1, S2, S3 juga kadang nggak ikut wisuda, nggak ikut jalan gitu. Yang penting kan sudah dapat pengetahuannya dan dapat sertifikatnya juga untuk pengakuan. Ya, jadi memang benar ya, masalah wisuda-wisuda itu juga terus terang, apalagi kita yang kerja sama orang ya, ekonomi, gaji semua terukur ya, jadi janganlah menambah beban lagi buat kita yang di zaman sulit seperti ini ya kan. Dulu kita sekolah nggak ada tuh pakai gitu-gituan, kok lulus juga ya kan. Jadi ya udahlah, tolong dipikirkan gitu loh ya. Apalagi kadang-kadang kan udah dikit-dikit sekolah, rapat sekolah libur ya, jadi lama-lama kan banyak liburnya, terus belum lagi entar pakai pakaian daerah apa segala. Jadi beban biaya itu aduh, kadang-kadang ini gimana sekolah ya. Jadi ya tolonglah dipikirkan ya, yang nggak perlu nggak usah, benar nggak? Jadi kita ya orang tua yang terus terang berat gitu loh ya. Jadi saya setuju sekali, itu tolonglah yang wisuda itu TK sampai SMA itu dihapuskan, nggak perlu lah ya gitu. Kayaknya sih mengada-ngada. Zaman kita dulu yang wisuda yang saya tahu saya itu para mahasiswa ini kok dari TK, SD, SMA semua bikin acara. Uangnya nambah terus, pengeluarannya nggak jelas begitu. Kalau bisa ya nggak usah mengada-ngada lah. Kalau seperti begitu-gitu ya saya setuju sih dihapus saja lah. Kayak begitu. Kayak kita punya bebannya untuk bayar SPP 1 tahun juga jadi 13 bulan. Ada daftar ulang segala macam. Sekarang tambah lagi yang kayak begitu-gitu yang nggak jelas begitu. Saya setuju itu tolong dihapus saja dari Menteri Pendidikannya. Jadi fenomena sekarang memang seperti gini. Jadi pada saat wisuda, misalkan ini yang di SMK lah anak saya tuh, itu diselenggarakan di hotel. Jadi kadang-kadang untuk meminimalisir kelihatannya lebih nggak terlalu mahal, jadi si wali muridnya ini biasanya suruh menyicil 6 bulan sebelumnya. jadi kelihatannya lebih murah, tapi jatuh-jatuhnya juga mahal juga karena mereka menyelenggarakannya rata-rata di hotel sekarang itu. Jadi ya mohon kelihatannya dipikirkan lagi lah Bapak Menteri ini, jadi progresnya lebih bagus lagi gitu. Memang kalau wisuda TK, SD, SMP, SMA itu tidak perlu ya. Zaman saya dulu sekolah juga tahun 80, 90 enggak ada wisuda TK, SD, SMP, SMA.
Bahkan kalau di negara maju, perguruan tinggi pun sekarang wisuda nggak perlu di gedung besar atau di hotel yang memerlukan biaya, justru di kampus sendiri. Mereka lebih sederhana. Nah, kita ini negara berkembang malah lebih banyak pemborosan biaya. Demikian komentar, terima kasih. Saya wali murid SMP ya. Untuk perpisahan saya kurang setuju karena semua biaya-biayanya itu kan cukup besar. Sekalipun dicicil itu termasuk besar juga. Kalau universitas wajar ya, karena itu akhir daripada wisuda. Tapi itu SMP SMA kayaknya belum pantas ya. Itu sekolahan aja kalau memang mau diadakan di sekolahan aja gitu. Untuk Menteri Pendidikan perlu itu ditindaklanjuti, jangan sampai orang susah gitu kan, banyak kalangan masyarakat yang nggak mampu gitu untuk membayar itu, kasihan dia, saja belum tentu dia mampu gitu anak sekolah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustian.